Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Yuyun Setiani. Cerita ini diberi judul Tanah Kelung Balangge. Terima kasih Kak Yuyun atas ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Aku ingin bercerita tentang pengalaman mistis yang pernah aku alami di luar nalarku. Awal mula ceritaku, aku dan suamiku pada tahun 2011 yang lalu, kami mencoba beradu nasib dengan memulai bertani kopi, tepatnya di daerah pegunungan di kecamatan, masih di daerah Kabupaten Tanggamus Lampung, daerah yang subur dan tempat yang menurut kami bisa merubah nasib. Hari-hari yang kami lalui berjalan normal dan tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah, kami memulai menebas belukar dan merawat kebun kopi yang sudah mulai terlihat rusak karena tidak terurus sebelumnya oleh pemilik aslinya. Kejadian aneh bermula ketika bulan ketiga kami tinggal di sana. Malam itu, hujan deras disertai angin kencang, membuat kami was-was, takut kalau-kalau atap gubuk kami terbang karena terbuat dari plastik terpal. Tak lama setelah suami dan anakku tertidur, aku beranjak untuk mematikan lampu cemlik di dapur. Secara tidak sengaja, aku mendengar sayup-sayup suara gamelan, gending Jawa, yang begitu indah disertai suara sinden bernyanyi lagu tembang Jawa. Aku merapatkan telingaku ke dinding gubuk bambu kami. Semakin jelas terdengar suaranya, membuat aku takut, tapi mencoba memberanikan diri untuk mengintip ke arah suara yang datang dari arah sungai yang berada tepat di belakang gubuk kami. Astagfirullah, apa yang aku lihat benar-benar di luar akal dan nalar. Aku melihat ada sekelompok pemain musik tradisional Jawa dan sindenya layaknya sedang mengadakan pertunjukan kesenian. Padahal posisi kami berada di perkebunan yang berbatasan dengan hutan dan rimba. Aku terus mengintip seperti sudah hilang rasa takut ini. Kulihat wajah mereka yang aneh. Kalau pakaian dan riasan mereka layaknya manusia normal, tapi wajah mereka sangat mengerikan. Tubuhku gemetar, lututku terasa ingin lepas, lemas tak bergerak. Aku duduk lemas tak berdaya. Entah berapa lama aku terduduk di dapur kami, hingga suara itu menghilang dan aku terbangun. Pagi yang indah dan cerah, pemandangan pegunungan di daerah hulu memang menakjubkan. Udara dingin yang segar menyertai suasana pagi ini. Kami bersiap-siap untuk berangkat ke kebun, yang memang letaknya agak jauh dan menanjak. Setelah mempersiapkan alat-alat dan perbekalan, kami pun berangkat. Suamiku berjalan lebih dulu, sementara aku dan anakku menyusul di belakang. Di perjalanan aku lebih banyak diam, masih memikirkan kejadian aneh yang kualami semalam. Di tengah asyiknya aku dan lamunanku, tiba-tiba ada yang menepuk bahuku. Kataku kaget, aku menoleh ke belakang. Kulihat ada nenek-nenek tersenyum dan menghampiriku. Jangan melamun, nak. Kalau di hutan tidak baik, nanti ada yang singgah katanya. Aku pun langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, maaf nek, lupa aku. Kami pun mengobrol panjang lebar. Tak terasa sudah tiba di kebunku, dan si nenek tadi sudah melintas lewat kebun di depan kami. Sesampainya di kebunku, suamiku menghampiri dan bertanya-tanya. Dek, kamu tadi ngapain? Kok lanang dibiarin nusul aku? Suamiku bertanya nada kesal. Kata lanang, kamu ngomong sendirian ya? Tambahnya, aku merasa heran. Ngomong sendirian, kataku. Enggak mas, aku tadi ngobrol dan bareng sama nenek-nenek yang mau ke kebun juga. Jangan ngawur kamu. Jelas-jelas
anak kita melihat kamu jalan sendirian dan ngomong sendirian. Kata suamiku. Astagfirullah. Ucapku, apa lagi ini? Kejadian apa lagi? Batinku. Jelas, kejadian aneh pagi ini juga membuat aku terkejut dan tak percaya. Apakah nenek-nenek itu dedemit penunggu hutan ini? Pikirku. Tapi aku lihat sepanjang kami ngobrol tadi adalah bagian bawah hidung nenek itu. Tak ada siringan. Keanehan itu yang kulewatkan dan enggan kuceritakan ke suamiku. Benar-benar aneh tempat ini, pikirku. Sore ini langit mendung dan hujan rintik-rintik yang pastinya akan deras menyusul. Kami terpaksa tidak bisa pulang karena kondisi cuaca dan area jalan yang menurun licin. Kami tinggal di gubuk hutan yang memang sudah disediakan pemilik kebun. Malam pun mulai beranjak naik dan suasana terasa sunyi mencekam. Kami 3 beranak ini sudah berdiam di atas balai bambu berselimut tebal. Berselang beberapa jam, suami dan anakku tidur dulu, dan aku seperti biasa merapikan dapur dan tungku api. Saat sedang merapikan karung untuk selimut, terdengar di samping gubuk ada suara seperti diseret-seret. Kupikir, ya mungkin hewan babi atau apa gitu, karena terbiasa kalau di kebun hewan berkeliaran malam. Tapi lama-kelamaan suaranya jadi tambah dekat dan seperti ada yang menangis terisak-isak. Terpaksa aku bangunkan suamiku. Mas, bangun mas, dengar suara enggak tuh? Kataku sambil menggoyang-goyang bahu suamiku. Suamiku terbangun dan ikut mendengarkan juga. Terlihat wajahnya tegang. Iya dek, Kata suamiku. Lalu suamiku baca-baca doa dan mengambil garam. Lalu ditaburkan ke pojok gubuk kami. jangan bicara, diam aja ya, peluk aja lanang ya dek. Kata suamiku. Aku mau keluar melihat apa yang di luar. Aku menurut dan memeluk anakku. Tak lama suamiku pun keluar gubuk. Ku dengar suara wanita tadi semakin dekat. Dan tak lama terdengar suara. Mas, ada apa? Aku spontan lari turun melihat keluar. Pikiranku sudah tak karuan, takut suamiku kenapa-napa. Ya Allah, kaget lihatnya. Ternyata pohon besar tumbang. Dan suara kuntilanak itu meringkik terbang. Masuk dek, masuk, bahaya, itu kuntilanak merah dek. Kata suamiku. Aku gak peduli, aku lari dan peluk suamiku yang bajunya basah kuyup. Rupanya suamiku membacakan doa-doa pengusir makhluk itu. Ayo mas masuk, takut mas, di sini gak ada yang bantuin. Kataku sambil menangis terisak-isak. Aku masih gemetar sambil menangis, duduk di sudut balai bambu gubuk kami. Seperti tak percaya. Kejadian-kejadian aneh beruntun ku alami, mulai dari melihat penampakan sinden dan gamelan, nenek-nenek misterius, sampai malam ini mendengar suara-suara kuntilanak merah. Rasanya hampir gila kalau tidak banyak-banyak istighfar. Suamiku, kulihat masih duduk dengan berdoa di hadapanku dan mengusap wajahku dengan air. Mas, kita besok ke kampung dulu ya. Aku mau nenangin pikiran, kataku. Maksudku ke kampung yang berada di Talang tempat teman suamiku. Iya, besok kita ke kampung dulu. Sekalian mau minta tolong, biar Leksikin kesini menemani kita ya dek. Suamiku berkata sambil mengusap rambutku yang sudah basah kena air hujan. Esoknya kami turun ke kampung. Ke tempat yang kami tuju adalah rumah Pak Leksikin, teman suamiku. Kebetulan beliau belum berangkat ke kebun. Assalamualaikum. Suamiku memberi salam. Waalaikumsalam. Leksikin membalas salam kami. Lah Ci, kok turunnya mendadak? Ada apa? Padahal aku baru mau ke sana.
kata Leksikin. Anu Lek, ini enek masalah. Bojone aku ketinggungan mau bengi. Enek kejadian Lek. Ujar suamiku. Lah sih, kejadian opo? Leksin kaget. Mau bengi bojoku diganggu kunti Lek. Astagfirullah. Aku yo lali. Pas kalian kesana, aku lupa ngomong. Kalau lagi datang bulan, gak boleh naik. Ujar Leksikin. Suamiku menoleh kepadaku dan bertanya. Dek, apa kamu sedang datang bulan? Aku mengangguk lesu. Ya Gusti. Suamiku mengusap wajahnya. Untung saja kamu gak kenapa-napa, Dek. Tanah itu terkenal angker, Ji. Area gunung sampai batas hutan rimba itu namanya Tanah Kelung Balange, yang dimana pantangan salah satunya dari dulu tak boleh wanita haid naik ke atas. Ujar Leksikin. Lalu aku bertanya kepada Leksikin tentang penampakan hantu gamelan itu. Leksikin menjawab kalau itu memang tempat demit pasaran. Pak Leksikin duduk dan diikuti kami 3 beranak beliau menyediakan air kendi untuk kami. Dan tak lama Priyono, anak sulung Leksikin, datang seperti biasa untuk mengantarkan obat semprot rumput untuk bapaknya. Mas, Mbak, kapan datang? Ujar Priyono. Barusan. Balas suamiku. Hari ini padahal kami mau naik, kata Priyono sambil menggendong Lanang. Aku mau bawain jajanan buat si ganteng ini. Diciumnya pipi Lanang. Lanang pun memeluk Priyono. Mereka memang sudah dekat dan juga akrab. Prik, mbakmu ini diganggu Kunti Sumirah. Ujar Leksikin. Hah? Priyono kaget. Gusti Allah, kok isone mbak? Sampean melanggar opo to mbak? Priyono bicara sambil menurunkan Lanang. Aku terdiam masih termangu. Biasa nih mas, Kunti Sumirah iku nyedek nek ngambu getih haid opo wong meteng. Priyono melanjutkan ceritanya. Biyen yo, enek wong meteng diganggu sampai meninggal mbak. Begitu angkernya tempat itu, sampai-sampai aku mengalami kejadian-kejadian aneh di luar nalar. Siapapun yang bertani di sini, yang memang menetap di sini, sudah ada perjanjian dan ketetapan dari pemilik gaib. Karena nenek moyang mereka yang dulu di sini sudah tahu dan sudah punya perjanjian dengan buyut penghuni hutan. Ujar Leksikin. Apakah kejadian mistis yang kualami berhenti sampai di situ? Tidak, aku akan bercerita seperti apa yang kualami sebenarnya. Setelah 3 hari kami di kampung, kami pun kembali ke gunung. Hanya bedanya kali ini kami berlima. Pak Leksin dan Priyono ikut menemani karena mereka juga punya kerjaan membersihkan kebun di sanding rimba gunung. Malam pun beranjak. Suasana tak seperti biasanya. Mendung gelap, tetapi hawanya panas tak seperti biasanya. Pak Leksikin, suamiku, dan Priyono sedang bikin api unggun di depan gubuk. Lanang pun ikut mereka, terdengar tertawa kecil anakku. Aku pun seperti biasa membereskan dapur. Aku masih membereskan piring-piring dan menata dapur seperti biasa, sambil bernyanyi-nyanyi kecil di dapur. Semilir angin malam diiringi suara jangkrik dan binatang malam menambah syahdunya malam itu. Tapi sayup-sayup ku dengar seperti suara wanita mendesah dan tak kuacuhkan. Lama-kelamaan suara itu seperti memanggilku. Aku terdiam dan seperti terhipnotis. Yang ku dengar adalah, "Ju, arep melu eyang, Reneo." Tubuhku lagi-lagi gemetar berkeringat dingin. Mulutku tak sengaja menjawab, Siapa ini?
Siapa? Terbata-bata, betapa terkejutnya aku ketika melihat sosok wanita sangat cantik berpakaian sindan berdiri di pojok dapur kami yang remang-remang. Aku tak sanggup berkata-kata lagi. Tubuhku terpaku kaku tak bergerak. Duk, jangan takut. Makhluk itu berkata, aku tak akan berbuat jahat. Justru aku yang akan menjagamu, menjaga suami dan anak-anakmu di sini. Kau mau kan main ke rumah Eyang? Wanita itu tersenyum dan menghampiriku. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu menuntunku dan membawaku. Seingatku, aku dibawa ke suatu tempat yang indah, di mana banyak para pemain gamelan, seperti akan sibuk mempersiapkan suatu pertunjukan. Aku terpana melihat wanita-wanita sinden yang cantik-cantik tersenyum melihatku. Duk, kamu mau nembang kan? Suaramu merdu dan indah, ujar wanita yang membawaku tadi. Entah kenapa, tiba-tiba aku seperti terbiasa dengan mereka. Tak ada rasa takut sama sekali. Yang ku ingat di alam jin itu, aku bernyanyi lagu Lingser Wengi. Padahal seumur-umur hidupku tak pernah hafal lagu itu. Tepuk tangan mereka sorak-sorai. Mereka membuat aku tersenyum bahagia. Duk, pesan Eyang setelah ini, di tahun kedua kau harus pergi dari sini, karena ini bukan tempatmu. Ya Duk, Jah Ayu. Wanita itu mengusap rambutku. Kau punya kelebihan yang jarang orang lain miliki. Manfaatkan kelebihanmu untuk membantu orang lain. Wanita cantik itu memegang telapak tanganku. Sungguh aku bingung dengan perkataannya. Wanita cantik itu menggenggam tanganku erat. Aku merasa ada hawa dingin yang merambat ke telapak tanganku. Naluriku spontan menyebut kalimat kebesaran Allah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba, setelah aku menyebut asma Allah, wanita itu mundur, seperti tertolak oleh suatu kekuatan. Ia mengatakan, kenapa kau sebut nama itu, Duk? Kami tak kuat mendengarnya. Baiklah, daripada tempat ini hancur, kau akan kuantar pulang. Kata wanita itu seraya merunduk, seperti ada yang dilihat sesuatu di belakangku. Aku seperti bingung, sama sekali tidak mengerti. Tiba-tiba wanita sinden itu merunduk seperti memberi hormat. Lalu duduk bersimpuh menghadapku. Wanita itu pun berkata, Kanjeng Adipati, maafkan kulo. Kulo tak bermaksud mengganggu buyut Kanjeng Adipati. Aku terkejut bukan kepalang. Kulo akan segera mengantar buyut Kanjeng Adipati. Seraya ia membungkuk memberi hormat 3 kali. Alhamdulillah, aku kembali dengan selamat dan tersadar. Tanpa ada yang tahu apa yang baru saja kualami. Allah telah menolongku. Allah Maha Besar. Tetapi yang jadi pertanyaanku, siapa buyut yang disebut wanita jin itu? Siapa Adipati itu? Aku benar-benar tidak mengerti. Ada apa lagi misteri di balik ini semua? Hingga rasa penasaran ini membebani pikiranku. Aku berinisiatif untuk bertanya kepada ibuku. Mungkin beliau tahu, dan insya Allah aku akan menumpang nelpon ke kampung besar agar ibu dan bapak bisa datang kemari. Pagi ini aku minta antar Priyono ke kampung, ke rumah Bu Bidan yang punya telepon genggam. Maklum, waktu itu sinyal HP baru sampai ke kampung. Singkat cerita, aku langsung menelpon ibu untuk datang ke gunung. Alhamdulillah ibuku bisa datang. Tapi menunggu bapak pulang dari Bengkulu,
karena bapak bekerja sebagai pengoper barang rongsok rute Lampung Bengkulu. Ibu pun bercerita, beliau ada yang ingin disampaikan karena beliau merasa tidak enak pikiran akhir-akhir ini. Sudah punya firasat tak enak. Terus terang aku gelisah akan kejadian-kejadian aneh yang aku alami. Benar-benar rasa tak percaya. Padahal dulu waktu masih gadis pun aku sudah terbiasa mengalami begitu banyak kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar dan akal sehat. Bahkan lebih menyeramkan. Kadang aku pikir, ada apa dengan diriku? Aku bergegas ingin ke sendang kecil untuk berwudu menjelang sholat duhur. Dalam sholat aku berdoa kepada Allah agar selalu dikuatkan iman dan diberi perlindungan untuk kami 3 beranak di sini. Alhamdulillah, ibu dan bapak tiba keesokan harinya sekitar jam 3.40 menit. Kami menyambut gembira kedatangan kedua orang tua yang begitu kami cintai. Bapak dan ibu tampak begitu lelah, tetapi tetap bercengkrama dengan putra kami tercinta, Lanang. Mereka begitu merindukan kami setelah 3 bulan lebih kami berkebun di gunung. Aku membuatkan kopi dan menyediakan makanan untuk kedua orang tuaku. Setelah makan dan beristirahat beliau berdua, aku bertanya tentang apa yang sudah terjadi padaku. Yun, Mama ceritakan apa yang kamu alami di sini. Mama juga ada firasat gak enak di sana, gak bisa tidur. Kalau malam gelisah, kata ibuku. Mak, terus terang aku baru mengalami kejadian-kejadian aneh di sini, ujarku. Kejadian apa? Tanya ibuku. Aku ditemui penampakan sinden, Mak. Terus aku diajak ke alamnya. Yang aku heran, kenapa wanita jin itu bilang ada buyut Adipati sebagai buyutku. Buyut itu, siapa buyut itu, Mak? Dan Adipati itu siapa, Mak? Semua tercengang melihatku. Bapak kelihatan tegang di wajahnya. Beda dengan ibu, beliau tersenyum dan berkata, Yun, itu buyut leluhur penjagamu, Nak. Beliau akan datang bila anak keturunannya dalam bahaya. Dengan rasa penasaran, ibu terus kucecar pertanyaan. Mak, eyang buyut itu wujudnya apa? Ibu terdiam sejenak sambil memejamkan mata, sambil mulutnya merapalkan sesuatu. Mama gak bisa jawab, Yun. Akan ada masa dan waktunya kamu yang akan bertemu sendiri. Ibuku menjawab tetapi seolah menutupi sesuatu. Seminggu sudah berlalu setelah kedatangan ibu dan bapak ke gubuk kami. Lanang dibawa ke rumah neneknya. Ibu bilang demi keselamatan cucu tercintanya. Alhamdulillah, Lanang juga mau dibawa ke kampung halaman. Hari-hari kami lalui seperti biasa bekerja di kebun, dan memang beda rasanya ada anak dengan tidak adanya di samping kami. Kami sangat kesepian, tetapi semua demi keselamatan anakku tercinta. Sore harinya, kami kedatangan tamu dari kampung Pak Leksikian, mengabarkan ada tetangganya meninggal dunia. Akhirnya suamiku Pak Leksikin dan Priyono berangkat melayat. Suamiku berpesan supaya hati-hati dan jangan kemana-mana sampai mereka kembali. Setelah lepas Isya, mereka belum juga kembali. Jujur, rasa takut pasti ada, apalagi sendirian di gubuk hutan. Tetapi aku berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa. Tepatnya jam 9:25 menit, ketika aku tidur-tiduran, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kupikir mereka datang, tapi tak ada suara motor. Biasanya kalau suamiku dan Leksikin pasti ada suara deru motor. Jantungku berdegup kencang, rasa takut kian menjadi. Tetapi aku tak berani keluar, bahkan membukakan pintu. Tak lama gubuk ini bergoyang kuat. Aku menangis sejadi-jadinya, seperti ada yang menggoyang-goyang. Kalau dipikir, mana ada orang sekuat ini mendorong gubuk yang kokoh ini. Aku minta tolong kemana, mau teriak pun percuma,
tak ada yang akan dengar. Tak lama kemudian, kejadian aneh terjadi lagi. Ada suara melengking, meminta aku membukakan pintu. Buka lawange, buka lawange. Aku terdiam lesu tak berdaya, hanya berdoa kepada Allah memohon pertolongan dan perlindungannya. Setelah itu terdengar suara tertawa kuntilanak, seperti terbang mengelilingi gubuk kami. Suara merikik mengerikan membuat jantungku mau copot. Tanpa kusadari, mulutku ini spontan memanggil. Buyut, tolong cucumu ini. Aku menangis terisak-isak. Buyut, datanglah. Ucapku tak berhenti derai air mata ini. Setelah aku memanggil, subhanallah, ternyata setelah aku memanggil tadi, tiba-tiba ada suara mengaung, entah suara auman harimau atau singa. Tetapi jelas sekali, itu suara auman yang begitu kuat dan menyeramkan. Aku terpaku di tempat tidur masih bertutup selimut. Ku dengar lamat-lamat suara ada yang berbicara. Jangan coba-coba mengganggu cucuku makhluk terkutuk, atau kau akan kuhancurkan. Suaranya berat menggema, tetapi begitu berwibawa. Jelas suara seorang wanita. Tak lama berselang terdengar suara menggelegar disertai bau hangus daging terbakar. Dan jeritan melengking kesakitan. Begitu yang kudengar dan kira-kira begitulah bunyi ledakan itu. Suasana mendadak hening, sunyi mencekam, tak ada suara-suara apapun. Tetapi tak lama berselang lagi, ku dengar suara lembut memanggilku. Buyut, apakah kau baik-baik saja? Begitulah persis suara itu. Aku masih diam ketakutan, tetapi suara itu tiba-tiba mendadak berada di hadapanku, dan aku terkesiap tetapi takjub. Siapa Anda? Ujarku tergagap. Wanita berwibawa itu tersenyum mendamaikan hati. Alhamdulillah, kau baik-baik saja buyutku, ujarnya. Buyut? Tanyaku. Siapakah nenek ini? Spontan aku menjura hormat. Aku adalah leluhurmu yang datang menolongmu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ucapnya. Aku masih menunduk hormat, tetapi mataku tak lepas memandangnya dari kepala hingga kaki. Tampak pakaiannya seperti pakaian kerajaan adat Palembang, bermahkota indah, tetapi maaf, selebihnya tak bisa kuceritakan, karena pantangan bagi kami anak keturunannya. Sangat berwibawa sekali. Lalu aku bertanya, apakah Eyang Buyut ini adalah Adipati? Beliau tersenyum mengangguk dan berkata, kau harus pergi dari sini, buyutku. Di sini bukan tempatmu. Kembalilah setelah bulan purnama nanti. Ingat pesanku. Begitulah buyutku memberiku pesan dan wejangan untukku. Setelah itu beliau menghilang lenyap. Setelah kepergian eyang buyutku, aku termangu seakan-akan tak percaya dengan semua kejadian-kejadian aneh ini. Yang kulihat antara nyata atau mimpi ini pun di luar akal sehat dan nalar. Tetapi semua aku jadikan pengalaman berharga dalam hidupku, bahwa kita bersanding dengan makhluk gaib. Tetapi aku bersyukur kepada Allah atas segala pertolongan dan perlindungannya. Sekitar jam 12 malam, suamiku pulang bersama Pak Leksikin dan Priyono. Aku tak cerita apapun tentang kejadian tadi, dan kami beristirahat karena sudah larut malam. Keesokan harinya aku bicara dengan suamiku. Akhir musim nanti aku minta pulang ke kampung, dan suamiku setuju, serta mengizinkan suamiku berkata, biar nanti dia dan Leksikin yang di gunung bertiga saja. Tenang rasa hatiku. Akhir musim tiba, aku diantar suamiku pulang ke kampung naik mobil yang ikut membawa hasil kopi untuk dioper ke kampung.
Sedih rasanya tidak bisa bersama suami bertani bersama. Tetapi suamiku bilang musim depan kebun akan diserahkan ke pemiliknya dan akan kembali ke kampung. Di sepanjang jalan aku banyak diam, memikirkan apa yang sudah aku alami. Yang jadi pertanyaan, kemanapun aku pergi, kenapa aku selalu bertemu hal aneh dan mistis? Sungguh hal yang sangat mengganggu. Dulu pun waktu merantau ketika masih gadis, begitu banyak hal mistis yang kutemui di berbagai tempat daerah manapun. Demikianlah kisah akhirnya. Terima kasih untuk sahabat pendengar yang telah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk sahabat yang baru bergabung. Terima kasih. Baiklah, tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.